Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap kita terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kunci untuk kita menghadapi masalah. Jadi kalau ada ujian-ujian sekolah gitu kan, maka ujian-ujian itu akan terasa mudah ketika kita punya kunci jawabannya. Demikian pula ketika kita menghadapi ujian masalah, ujian pergumulan dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita punya kuncinya untuk menjalani kehidupan, untuk menyelesaikan pergumulan, untuk menghadapi setiap masalah, kita punya kunci jawabannya, maka kita tenang. Dan kunci itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat kita kuat menghadapi badai gitu kan. Firman Tuhan juga yang memampukan kita untuk tetap terus teguh berpegang sekalipun ada banyak goncangan untuk menghancurkan kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang memberikan kita kesejukan, ketenangan untuk kita menghadapi setiap pergumulan. Karena itu miliki kuncinya ya kan, kunci jawaban dalam kita menyelesaikan setiap masalah hidup, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita hanya ada di dalam firman Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, kasih karunia, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami lalui semua hanya karena berkat dan anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Petrus disuruh oleh Yesus dalam Lukas pasalnya yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yesus bilang begini kepada Petrus setelah selesai berbicara, maka Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Yang nelayan siapa? Petrus, saudaraku. Petrus tahu betul apa yang dia harus lakukan untuk dia menangkap ikan, iya kan? Untuk dia menjala ikan. Tapi pada waktu itu Yesus suruh si Petrus nih, Simon, ayo bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon Petrus bilang begini di ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Bukan berarti dia nggak usaha, saudara. Petrus sudah usaha, Petrus sudah lakukan bagian dia. Tapi apa yang terjadi? Petrus bilang begini, "Kami tidak menangkap apa-apa." Tetapi, wow, inilah kedahsyatan iman dan inilah kedahsyatan langkah yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi, karena Yesus engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalan juga. Sekalipun untuk ukuran keadaan, saudara dikasih dalam Tuhan, Petrus tahu nih, saya udah sepanjang malam menjala dan gak dapat apa-apa. Tapi karena saya percaya kepada siapa yang berkata-kata, maka saya melakukannya. Ini yang penting untuk kita pegang dari ayat ini, saudara. Kenapa? Karena ketika Petrus melakukan sebuah ketaatan, maka dia mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dampaknya apa? Di ayat yang ke-6, Alkitab mencatat setelah Petrus melakukannya, mereka melakukannya, maka mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bukan sedikit itu, saudaraku. Banyak. Tapi sebelumnya Petrus sudah melakukan hal yang sama. Bisa saja Petrus bilang begini, "Sorry ini guru, sorry banget guru. Saya ini sudah nyebarin, saya tahu kapan saya harus menjala, saya tahu waktu yang tepat. Sorry nih, saya latar belakang saya seorang nelayan." Petrus bisa aja bilang begitu kan. Tapi Petrus tahu kepada siapa dia berharap. Petrus tahu siapa yang ngomong.
Petrus tahu dan Petrus kenal siapa yang berbicara. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini juga yang harus kita lakukan. Kalau Yesus bilang ampunilah musuhmu, kasihilah orang yang membencimu, itu dampaknya buat kita, baiknya itu buat kita, bukan buat orang yang kita ampuni. Harusnya kita sadar dong, yang ngomong ini Yesus, pasti ada sesuatu nih di balik apa yang dia sampaikan. Kan begitu saudara? Makanya kita harus menyadari bahwa ketaatan itu penting. Jadi taat dulu baru kita mengalami berkat Tuhan. Masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan caranya berkat dulu tanpa mau taat. Iya kan? Yang dikejar berkat bukan ketaatan. Kenapa kita harus taat dulu? Karena ketaatan merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Petrus mengasihi Yesus. Itu sebabnya Petrus mau mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Karena ketaatan adalah merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan juga bilang dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku, ya Yohanes 14 ayat 21, dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Jelas saudara. Jadi standar orang yang mengasihi Tuhan bukanlah sering karena beribadah kepada Tuhan. No, itu bukan standar orang yang mengasihi Tuhan. Standar orang yang mengasihi Tuhan adalah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Ada orang yang beribadah setiap hari, bukan cuma setiap minggu, setiap hari, tapi sulit mengampuni suaminya, sulit mengampuni istrinya, sulit mengampuni mama mertuanya, bapak mertuanya, sulit mengasihi saudaranya. Woi, tapi kalau hari Minggu melayani berapi-api. Jangan sampai kita salah persepsi, oh saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Belum tentu. Ada yang melayani Tuhan hanya untuk dilihat orang kok. Ada yang pengen melayani Tuhan supaya mengisi hari-hari yang kosong kok. Ada pada nggak ngapa-ngapain, saya melayani Tuhan aja. Tapi standar orang yang mengasihi Tuhan, dia taat. Dia memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, Tuhan Yesus bilang. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi taat dulu, baru kita akan mengalami berkat Tuhan ya. Kenapa kita taat dulu? Karena ketaatan merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan di balik ketaatan selalu ada berkat-berkat Tuhan. Selalu, nggak bisa enggak saudara. Karena ketaatan, keberkatan akan mengikuti ketaatan. Di mana ada ketaatan, kesanalah berkat-berkat Tuhan. Dan yang ketiga, ketaatan adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah yang kita sembah. Kita nggak akan pernah bisa bilang bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi kita nggak mau taat. Nggak bisa. Orang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia taat. Tuhan, apapun yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, maka saya akan lakukan. Kenapa? Karena saya percaya kepadamu. Kita percaya kepada pimpinan kita percaya kepada istri kita percaya kepada suami kita percaya kepada orang-orang yang kita kasihi. Itu sebabnya apapun yang mereka katakan kita mau dengar. Kenapa? Karena kita percaya. Tapi kalau kita nggak percaya sama mereka, orang ngomong apapun kita nggak percaya, lu nonsen lah, lu omong kosong lah. Kan begitu. Kenapa? Karena kita nggak percaya. Berarti ketaatan dan kepercayaan kita itu tidak bisa dipisahkan. Kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mau taat. You are nothing, bos. Kita omong kosong lah. Kita bilang kita percaya, tapi kita nggak mau taat. Minimal kita taat apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus bilang ampunilah musuhmu, kasihlah musuhmu, kasihlah orang yang membencimu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jelas itu perkataan siapa? Perkataan Tuhan kita. Tapi kita tidak mau melakukannya. Berarti jangan bilang kita mengasihi Tuhan. Hari ini kita diingatkan satu hal yang penting. Dan ini yang menjadi tonggak bahwa kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Itu harus disertai dengan sebuah ketaatan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami tidak bisa memisahkan kasih kepada Tuhan dengan ketaatan kepada Tuhan. Kami tidak bisa memisahkan kepercayaan kami kepada Tuhan dengan ketaatan kepada Tuhan. Ini yang kami tahu hari ini, kami dibukakan. Bahwa ketika kami mengasihi Tuhan, maka kami harus taat, kami harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini juga yang kami pelajari, bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, maka kami juga harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan. Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami belajar untuk taat. Apapun yang Yesus perintahkan, itu baik bagi kami. Tugas kami adalah taat untuk melakukannya. Hamba berdoa Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Hamba juga menyerahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang sakit,
Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami pegang perkataan firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup setiap umat Tuhan. Bahkan ada yang susah, ada yang berbeban berat. Hari-hari ini Roh Kudus tolong. Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.